Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, ini sesuai request yang akhir-akhir gini kalian tulis juga ya di kolom komentar. Aku akan nge-review ini produknya dari Pixi yang Airy Serum Skin Tint-nya. Akhirnya Pixi mengeluarkan skin tint ya, setelah banyak brand sudah mengeluarkan dengan versi yang mungkin harganya lebih mahal. Tapi untuk Pixi ini masih cukup terjangkau. So, penasaran kan sama kualitasnya kayak gimana? Pastinya di videoku aku bakal kupas tuntas. Mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Walaupun udah kurang bagus nih kemarin di ekspedisinya, kayak ketekan-tekan ya. Tapi semoga aja bisa kelihatan detail. Kalau untuk boxnya sendiri dia masih warna ungu. Hampir mirip ya dengan si cushionnya kemarin yang udah aku review. Buat kalian yang belum tonton, bisa cek aja linknya di atas ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi. Dan kalau dilihat namanya juga mirip nih, yaitu Pixi Airy Serum Skin Tint. Udah gitu kalau aku lihat di bagian belakangnya ada klaim produknya. Nanti kita langsung akan bahas aja sambil dipakai di wajah aku. Terus tertera di sini untuk skin tint-nya ini pastinya sudah halal dan sudah ada nomor BPOM-nya. So kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya, aman buat kita pakai. Untuk detail ingredientsnya aku juga bakal kasih tunjuk tuh di situ ya. Semoga cukup kelihatan. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Ternyata di sisi box lainnya ini ada beberapa klaim produk ya. Ada skin like satin finish, lightweight, udah gitu serum infused yang ada kandungannya 2% aloe vera, hyaluronic acid, dan juga niacinamide. Berarti ini untuk menghidrasi dan membuat cerah ya di wajah. Udah gitu masih ditambah UV protection. Padahal ya untuk Pixi Airy Serum Skin Tint ini dengan netonya 25 gram, aku beli harganya sekitar 40 ribuan. Kalau aku cek nih sekarang 40.500 dari 45.000. Wow, under 50k, tapi di sini tuh kandungan skincare-nya kayak wow banget ya. So nanti kita akan lihat untuk kualitasnya kayak gimana. Oke, sekarang untuk packaging dalamnya kayak gini, mirip sama velvet lip tint-nya dari Peripera ya, seperti ini juga kayak bentuk botol. Tapi dia ukurannya lebih gede pastinya. Di sini ada nama produknya, udah gitu di bagian belakang ada ketentuannya, perlu di shake dulu sebelum nanti dipakai dan didiamkan, barulah setelahnya kita bisa ambil produknya ya. Terus di sini shade yang aku pakai 30 neutral beige. Aku cuman mengira-ira aja, semoga aja cocok di tipe skin tone aku. Karena sebenarnya tuh aku lebih ke warm undertone gitu. Jadi kalau untuk netral biasanya agak sedikit pink. Tapi nanti aku langsung akan kasih tunjuk aja. Dan selain itu masih ada nomor BPOM dan juga expiry date-nya nih sampai di tahun 2027. Tapi biasanya kalau sudah dibuka itu sekitar 1 tahun ya masa berlakunya. Ini tidak disertakan di sini. Tapi mungkin dalam neto 25 gram kalau misalnya kalian suka nih dan pakai tiap hari, 1-2 bulanan mungkin ya udah habis. Dan kalau aku buka nih untuk aplikator bagian dalamnya seperti ini, pastinya ada lubang yang ini tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya. Jadi kita pastinya masih bisa kontrol untuk pengambilan produknya. Karena biasanya kan kalau skin tint tuh teksturnya lebih cenderung ke cair. So, tanpa berbasa-basi lagi langsung akan aku kasih tunjuk ya untuk cara pengaplikasiannya. Seperti biasa udah aku pakai di beda hari waktu weekend biar aku bisa tes harian. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini kondisi wajah aku sebelum diaplikasikan untuk si skin tint-nya ya. Bisa dibilang sih kalau di zoom ada beberapa imperfection kayak bekas jerawat, udah itu di pipi aku juga sama area bawah mata. Aku udah selesai pakai skincare, sekarang langsung aja aku akan menggunakan skin tint-nya. Jadi di sini yang aku pakai tadi seperti yang udah aku sebutkan di shade N30 neutral beige ya. Semoga aja nanti warnanya pas di tipe skin tone aku. Aku tadi udah sempat kasih tunjuk juga untuk detail aplikatornya seperti ini. Tapi sebelum aku pakai pastinya seperti petunjuknya harus di shake-shake terlebih dahulu, kemudian didiamkan. Terus sekarang aku tuang di tangan aku kira-kira 1 kali pencet seperti itu. Wow, teksturnya sih menurut aku ini bukan yang cair banget. Agak kental tapi juga lumayan ngalir ya tadi di tangan aku. Dan sekarang langsung akan aku pakai aja di sisi kanan wajah aku nih. Aku totol-totol seperti ini. Kalau dilihat dari warnanya sesuai prediksi aku dia agak nge-pink. Jadi sebenarnya tuh kurang match di tipe warna kulit aku yang cenderungnya tuh kekuningan gitu.
Cuman ya udah kita akan coba ratakan dulu nanti ya. Ini aku tap-tap dulu. Selanjutnya barulah aku akan ratakan menggunakan puff yang biasanya aku pakai ini dari Muak ya, yang triangle puff. Di tap-tap seperti itu dari segi teksturnya karena dia agak cair, menurut aku cepet banget ya ngeratanya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Beberapa kali tap aja sisi kanan wajah aku udah lumayan tersamar ya noda-nodanya. Tapi di situ udah kelihatan kalau agak glowy nih. Untuk wanginya tuh mengingatkan aku sama Pixi yang itu setting spraynya, kayaknya yang warna biru seperti ini, seger-seger gitu sih. Jadi aku nggak terganggu sama wanginya. Dan ini aku udah selesai untuk meratakan di sisi kanannya. Kalau kalian lihat sudah beda ya before after, sisi kanan tuh sudah lebih merata warna kulitnya. Cuman bakal aku kasih tunjuk setelah di zoom nih. Pas di zoom kelihatan untuk imperfectionnya belum terlalu menutup ya. Tuh kayak di pipi, terus di bekas-bekas jerawat dagu. Itu kayak masih kelihatan. Dan finishnya tuh kayak kulit aja ya. Jadi nggak terlalu beda sama yang sisi kiri. Bedanya cuma yang kanan pastinya lebih mengcover, tapi kayak skin like banget sesuai dengan klaimnya nih, skin like satin finish. So ini bukan yang matte ya, lebih ke dewy atau bahkan glowy sih menurut aku. Dan sekarang aku akan aplikasikan dulu di sisi kiri wajah aku dengan cara yang sama ya, di dot dulu ke wajah, barulah setelahnya aku akan ratakan nih. Memang kalau dilihat dari teksturnya yang aku rasakan di wajah aku nih setelah di blend, memang dia ringan sesuai dengan klaimnya ya, lightweight. Karena memang tadi kan teksturnya agak lebih cair ya. Jadi kayak waktu dipakai di muka itu nggak berasa berat. Dan di sini aku lanjut ratakan dulu di sisi kiri wajah aku. Dari jauh udah kelihatannya tuh glowy banget ya. Agak-agak deg-degser nih kalau pakai seperti ini di tipe muka kulit aku yang normal tuh oily. Dan ini aku udah selesai aplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku. Menurut aku sih sebenarnya ini dia bisa aku pakai di tipe skin tone aku. Walaupun kalau aku zoom di sini kelihatannya itu di bagian imperfection wajah aku masih nampak. Dan di sekitaran pori-pori aku tidak menyamarkan sih menurut aku karena finishnya tuh lumayan glowy. Jadi masih terlihat aja pori-porinya. Terus karena coveragenya menurut aku kurang nih, aku tambahkan sekitar setengah pump ya. Jadi setengah dari yang awal aku pakai tadi, aku akan aplikasikan di area bawah mata aku. Di pipi yang tadi ada noda-noda dan pastinya di dagu aku yang lagi banyak bekas-bekas jerawat. Gak tau PMS kemarin tuh agak lumayan banyak jerawat aku, jadi harus kita cover dulu ya biar hasilnya bagus. Dan di sini setelahnya udah pasti aku ratakan lagi menggunakan spons. Pokoknya langkahnya kayak tadi ya. Dan menurut aku karena memang teksturnya ringan, kalian nggak perlu khawatir. Ini bisa di layer dan rasanya di wajah aku tuh kayak biasa aja, bukan yang tebel atau seperti apa ya. Jadi menurut aku ini cocok dipakai untuk daily karena nggak berat di wajah. Ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku dengan finish yang glowy seperti ini. Bisa dibilang sih warnanya masih oke ya. Tapi kalau kalian perhatikan banget, ini tuh sebenarnya muka aku lebih pink dibandingkan leher aku yang lebih kekuningan. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Ya mungkin aku bisa cobain shade lain yang lebih kuning nanti kalau aku cocok sama teksturnya. Dan sekarang aku langsung akan kasih tunjuk before afternya. Menurut aku sih ini cukup bisa meratakan warna kulit aku ya. Teksturnya ringan dan kalau di zoom ini juga menyamarkan imperfection. Walaupun ini sudah di 2 layer, menurut aku sih bukan yang nutup banget. Tapi udah lumayan tuh di area noda-noda di pipi, bekas jerawat, ataupun area bawah mata. Jadi di aku sih ini masih medium cover ya. Wajar sih untuk ukuran skin tint. Dan kenapa ini bisa glowy seperti ini? Mungkin karena ada kandungan tadi 2% aloe vera, hyaluronic acid, dan juga niacinamide yang pastinya menghidrasi gitu. Jadi cocok buat kalian sebenarnya yang tipe kulitnya tuh normal, lebih cenderung ke dry karena akan lebih lembab aja rasanya di wajah. Tapi buat tipe kulit kalian yang normal tuh oily kayak aku atau kulit yang berminyak, ini hati-hati ya. Pastinya kita harus set dulu menggunakan bedak, cuman aku akan tunggu dulu sampai ini ngeset biar nanti nggak mudah geser. Oke, ini setelah aku diamkan lumayan ya beberapa menit, aku langsung akan set aja pakai Rose All Day yang The Release Lightweight Loose Powder. Shade-nya translucent dengan ketahanan di aku sih biasa aja ya. Jadi karena ini memang nggak ada warnanya, nggak akan mengubah juga nih untuk si warna skin tint-nya. Cuman ngeset aja di area yang pengen aku cover. Karena memang ini tuh glowy-nya menyeluruh, jadi aku tuh mau kasih bedaknya ke seluruh wajah ya. Walaupun cuman tipis-tipis aja.
Seperti biasa di swipe-swipe pakai brush juga biar hasilnya natural. Oke, ini aku udah selesai ya. Sampai di tahap ini pastinya aku akan kasih tunjuk ke kalian kalau sudah jam 7.57. Yes, ini tuh masih pagi banget, hampir jam 8 aku mau pergi. Dan pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini hasil makeupnya, flawless matte seperti biasa ya, tanpa primer, setting spray ataupun highlighter. Nanti kita akan pakai jalan-jalan dan lihat ya untuk tes ketahanannya kayak gimana. Dan ini aku udah di jalan seperti biasa ya, naik motor panas-panasan untuk ngetes nanti seperti apa. Aku juga pakai masker nih. Dan di situ aku ada beberapa keperluan sampai pada akhirnya ini sudah masuk jam makan siang. Dan sambil update aku akan buka dulu maskernya. Wow, udah kelihatan nempel lumayan banyak tuh di masker sekitaran T-zone. So pastinya karena ini memang udah dipakai sekitar 4 jam lebih, aku akan update ya seperti apa. Di wajah aku kondisinya tuh di bagian bekas kacamata udah ada capnya gitu. Dan di lipatan hidung sudah agak ngekrek berminyak, udah gitu di bagian atasnya udah pasti luntur karena nempel di masker. Nah seperti itu kalau tekstur yang glowy itu kayak kurang ya ketahanannya. Cuman di sini bagian dahi aku tuh aku udah pakai helm tapi nggak luntur yang banget sih menurut aku, kayak kelihatannya masih cukup oke. So nanti kita akan lihat hasilnya setelah dipakai seharian seperti apa. Oke, ini aku update lagi pas mau makan malam ya. Ini kondisi aku habis kehujanan ya seperti ini. Setelah aku lihat di wajah aku udah tambah berminyak pastinya, dan untuk warnanya sepertinya agak oksidasi menurut aku, tapi nanti kita akan lihat setelah sampai rumah ya. Di situ kondisinya udah glowy banget di sekitaran T-zone aku. Dan ini karena HP aku tadi lowbat, aku kasih tunjuk jamnya dari tangan aku aja ya. Semoga cukup kelihatan. Jadi ini tuh sudah setengah 8 malam. Oke, aku akan buka dulu maskernya. Ini tadi aku nggak bawa ganti, jadi ya udah seperti itu banget tuh, kena lipstick juga lumayan banyak. Dan aku bakal kasih tunjuk nih hasilnya di wajah aku. Pastinya di sekitaran T-zone ya, yang biasanya sudah berminyak nih. Tadi seperti yang aku kasih tunjuk, udah kelihatan minyakan, kayak agak ngekrek gitu di lipatan hidung. Terus ini di bagian bawahnya coveragenya juga sudah pudar karena luntur. Dan di sisi kiri juga seperti itu. So memang ini setelah dipakai hampir 12 jam sih kayak lunturnya lumayan parah ya. Di tengah hidung aku juga yang berminyak. Yang paling kelihatan masih bagus tuh sekitaran pipi aja sih. Udah untung karena ini pakai bedak jadi mungkin nggak seluntur itu ya. Terus ini di dahi aku yang pakai helm, ternyata yang hilang tuh di sebelah-sebelahnya tuh udah luntur gitu, tapi di tengahnya masih lumayan banyak. Karena di situ juga berminyaknya nggak terlalu parah ya. So overall sih ini yang paling kelihatan luntur di T-zone aku kayak sekitar hidung dan juga dagunya. Karena untuk bekas-bekas jerawatnya sudah mulai kelihatan. So buat aku sendiri sih memang untuk ketahanannya kurang ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Oke, itu tadi ya untuk cara pengaplikasian sampai tes ketahanan. Aku pakai sampai malam detailnya. Untuk kesimpulannya sih di sini beberapa klaim yang tertera di situ tadi sudah terbukti ya hasilnya di wajah aku. Dan untuk ketahanannya sendiri untuk Pixi yang Airy Serum Skin Tint menurut aku sih ini biasa aja di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Karena memang kalau misalnya nggak di set pakai bedak, aku yakin sih udah bakal langsung luntur. Secara finishnya tuh lebih ke dewy atau glowy gitu ya di muka. Tapi memang buat kalian nih yang tipe kulitnya normal to dry atau lebih ke dry, akan cocok mungkin dengan finish yang seperti ini. Dan di muka aku tadi juga agak memperjelas pori-pori karena dia finishnya glowy, jadi itu untuk kekurangannya. Walaupun untuk kelebihannya sendiri menurut aku ini teksturnya ringan banget, bahkan setelah di layer ya, di bagian imperfection wajah dan lain-lain tadi tuh masih kerasanya nyaman. Jadi bukan yang berat gitu, secara memang teksturnya juga cair ya. Dan untuk coverage yang medium memang sudah sewajarnya, biasanya skin tint kayak gini tidak se-mengcover kalau kamu pakai foundation ataupun cushion. So untuk ketahanannya sendiri kalau misalnya udah aku set bedak kayak tadi 2-3 jam menurut aku masih oke, tapi selebihnya nanti pasti bakal mulai luntur ya. Bahkan tadi waktu aku makan aku kasih tunjuk tuh udah luntur di bagian hidungnya nempel di masker padahal udah di set menggunakan bedak. So menurut aku kalau tipe kulit kalian normal to oily kayak aku atau lebih ke oily, pengen pakai Pixi Airy Serum Skin Tint ini perlu ditambahkan primer ataupun setting spray yang finishnya matte ya, biar ketahanannya bisa lebih awet lagi. Tapi untuk harga under 50.000 sih menurut aku kualitas kayak gini udah oke. Lagian tadi coveragenya juga sudah ke medium, jadi bisa menyamarkan imperfection wajah aku.
So, kira-kira gimana? Mungkin ada dari antara kalian yang udah nyobain Pixi Iris Serum Cushion ini, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana hasilnya di kalian? Dan buat yang udah lihat reviewnya, menurut kamu cukup worth to buy nggak nih buat dicoba? Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!